Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arse. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kesadaran persatuan dalam Kongres Pemuda 1 dan 2. Pada video yang sebelumnya kita telah membahas tentang latar belakang pergerakan nasional. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, video berikut akan menjelaskan tentang kesadaran persatuan dalam Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Mari kita simak video berikut. Kesadaran persatuan dalam Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Menyepakati penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan bahasa Indonesia. 2 bulan setelah Kongres Pemuda 2, perwakilan organisasi pemuda sepakat membentuk JONG Indonesia. Kongres Pemuda 2 dan Sumpah Pemuda. Rapat pertama diselenggarakan di gedung Katholieke Jamelingen Pont, Waterpoint pada 27 Oktober 1928. Muhammad Jamin mengulas 5 faktor yang mampu memperkuat persatuan. Rapat kedua diselenggarakan di gedung Ost Java Bioskop pada 28 Oktober 1927. Panitia Kongres memberi kesempatan kepada Sunario dan Ramelan untuk memaparkan pemikiran mereka mengenai pendidikan dan demokrasi. Rapat ketiga diselenggarakan di gedung Indonesia Club Swiss pada 28 Oktober 1928. Penetapan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Setelah melihat video tersebut, kita bahas tentang kesadaran persatuan dalam Kongres Pemuda pertama. Nah, dilaksanakan di mana? Mungkin ada yang tahu? Kongres Pemuda yang pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Hasilnya apa? Hasilnya adalah menyepakati penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan atau bahasa Indonesia. Kenapa yang dipilih sebagai bahasa Melayu bukan bahasa yang lainnya? Karena saat itu lokasinya berada di Jawa, maka bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih? Karena Indonesia memang banyak yang menggunakan bahasa Melayu, maka bahasa Melayu tersebut dijadikan sebagai bahasa persatuan dan yang sekarang disebut dengan bahasa Indonesia. Nah, dengan bahasa tersebut kita dapat mempersatukan dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini adalah merupakan awal dari persatuan, yaitu adalah komunikasi atau bahasa. Nah, kesepakatan yang kedua adalah mereka atau pemuda sepakat untuk membentuk yang namanya JONG Indonesia, melebur menjadi satu untuk persatuan dan kesatuan. Nah, itulah tadi yang tentang Kongres Pemuda pertama, dan sekarang kita akan bahas tentang Kongres Pemuda 2 dan Sumpah Pemuda. Nah, pada Kongres Pemuda 2 pada 27 Oktober 1928. Nah, tahap-tahapnya itu sangat banyak untuk melebur menjadi Sumpah Pemuda. Juga ada tahap kedua tanggal 28 Oktober tahun 1927 dengan hasil yaitu memaparkan dari Kongres pertama pada tanggal 27 Oktober 1928 itu tentang persatuan dan kesatuan oleh Muhammad Jamin, karena saat itu Indonesia masih terpecah-pecah, masih divide et impera, dijajah, dipecah belah dan dijajah. Nah, itulah yang menyebabkan mereka kurang bersatu. Nah, akhirnya dengan adanya rapat pertama tersebut, yaitu dengan memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, untuk sukses makanya diperlukan dengan semangat persatuan. Nah, berikutnya yang kedua itu tanggal 28 Oktober tahun 1927. Ini membahas tentang pendidikan dan demokrasi. Nah, karena saat itu pendidikannya masih rendah, masyarakatnya belum mengenal pendidikan, belum bisa membaca, belum bisa menulis, mereka hanya mengikuti aturan dari penjajah Belanda saat itu, dan mereka sangat tertekan dan dijajah. Nah, dari sinilah para pemuda ingin mengangkat derajat mereka dengan
pendidikan dan demokrasi. Yang ketiga yaitu rapat pada 28 Oktober 1928. Nah, ini dengan menetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan dan merah putih sebagai bendera Indonesia. Juga adanya pelaburan yang namanya Jong Java, Jong Kalimantan, Jong Sumatera, Jong Celebes menjadi bergabung menjadi Indonesia. Juga adanya Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, itulah tadi video tentang Kongres Pemuda pertama, kedua, dan Sumpah Pemuda. Semoga dengan Sumpah Pemuda ini menjadikan kalian lebih bersemangat dalam menjaga persatuan, kesatuan untuk tanah air tercinta. Dan saya akhiri aja. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.